Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga atas kehendaknya maka tim advokasi Dewan Adat Papua dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul, Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia, HAM, yang berat dan kejahatan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, dengan masukan yang tim dapatkan dari berbagai pihak selama melakukan penelitian dalam penulisan ini, namun tim juga menyadari bahwa hasil penelitian ini adalah jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan tersebut semata-mata disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan yang tim miliki. Oleh karena itu tim terbuka dan menerima setiap masukan konstruktif yang diperlukan bagi penyempurnaan hasil penelitian ini. Pada kesempatan ini tim menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua simpatisan peduli HAM di tanah Papua yang telah membantu kami dalam memberikan data dan informasi. Akhir kata hanya kepada Allah Yang Maha Esa tim serahkan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, dalam pengembangan ilmu hukum pidana selanjutnya. Jayapura tanggal 19 Desember tahun 2011 oleh Profesor Dr. Andes Marten Swabra, SH.M. Hum. Bangsa Indonesia di saat memproklamasikan kemerdekaannya mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap, baru pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan diundangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat aturan-aturan pokok, untuk mengisi kekosongan hukum, maka aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan berlakunya aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 maka hukum pidana, WFS diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan WFS di Indonesia, yaitu Aturan Peralihan Pasal 2, namun demikian jelas ini suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita. Bagaimanapun hukum yang dibuat oleh Belanda yang notabene adalah bangsa asing, tidak akan bisa mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia secara umum. Usaha untuk mengganti hukum warisan kolonial Belanda bukannya tidak pernah dilakukan, usaha itu telah dirintis dan terus dilakukan, salah satunya yang sampai sekarang belum selesai adalah pembaharuan KUHP. Adapun WFS, selanjutnya disebut KUHP Kitab Undang Pidana, kemudian diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1946. Adapun bunyi daripada undang-undang ini adalah, menimbang, bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana yang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dengan demikian maka undang-undang ini merupakan peraturan peralihan, yang memuat hukum transitor, yang tampak dalam pasal 1, yang menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret tahun 1945. Pada tanggal tersebut, yang berlaku ialah peraturan hukum pidana Belanda. Akan tetapi dalam pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa, semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Panglima Bala Tentara Hindia Belanda dicabut, antara lain peraturan hukum pidana yang memuat ancaman pidana, dalam larangan menimbun barang. Sehubungan dengan itu ada juga produk perundang-undang yang memperbaharui kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHP, misalnya antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang menambah jenis pidana pokok dengan satu pidana baru yaitu mengenai tentang pidana tutupan. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang mengadakan beberapa perubahan. Setelah mengikuti dan mempelajari seluruh tahapan proses penangkapan dan penahanan terhadap para peserta KRP3, Forkorus Yaboy Sembut, SPD, Presiden Republik Federal State of West Papua. Edson Waromi SH, Prime Minister, dan beberapa orang aktivis seperti Dominikus Surabut, Gatwenda, Agus Senandi Krar dan Selpius Bobi, Chair of Organizing Committee of Third National Papua Congress, dan 300 peserta KRP3 oleh aparat kepolisian Republik Indonesia melalui tim gabungan TNI Polri dipimpin oleh Kapolresta Jayapura AKBP H. Imam Setiawan SIK dengan secara paksa dan tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup. Hal mana telah melanggar pasal 17 Jo pasal 21 ayat 1 KUH Pidana, maka sekarang adalah giliran kami masyarakat adat Papua untuk memberikan pendapat. Apakah seluruh proses tahapan penangkapan dan penahanan telah memenuhi azas dan ketentuan hukum acara pidana untuk mendudukan para peserta KRP3, dan sekaligus menjadi dasar satu-satunya sebagai pedoman untuk memeriksa dalam persidangan nanti, yakni apakah para peserta KRP3 telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan yaitu
permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara, yaitu memisahkan Provinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP atau mempersiapkan atau memperlancar atau memiliki persediaan barang-barang yang diketahui berguna untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara, yaitu memisahkan Provinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP, acara yang dilakukan oleh masyarakat Papua dikenal dengan Kongres Rakyat Papua III, karena acara ini dibuat dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum tanpa tindakan kekerasan dan sepengetahuan pihak keamanan, karena pemberitahuan KRP 3 telah diajukan kepada pihak pemerintah pusat di Jakarta dan pihak Polda Papua. Dengan seluruh penjelasan, hasil pemantauan tim, seperti di atas maka memungkinkan para peserta KRP 3 dihukum selama sementara 20 tahun dan seumur hidup, feed, pasal 106 KUHP. Jadi dilihat dari ancaman hukuman ini mestinya perbuatan yang dituduhkan ini dari perspektif ancaman kepentingan umum sangatlah serius. Sebab dengan begitu seolah-olah apa yang dilakukan oleh para peserta kegiatan KRP 3 bukan merupakan hak-hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang sangat jelas memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan melakukan penangkapan, penahanan dan proses hukum terhadap para peserta KRP 3, menjadi pertanyaan sekarang, apakah para peserta KRP 3 begitu jahat dengan melakukan kegiatan Kongres Rakyat Papua 3, lebih jahat dari aparat penegak hukum yang menginginkan mereka diadili? Tentu hanya orang-orang yang baik dan menghukum orang lain tanpa cacatlah yang patut dan sah. Untuk mengenai ketentuan hukum yang diterapkan, alangkah baiknya kita melihat sisi historisnya. Sebagaimana diketahui bahwa kupidana kita berasal dari kupidana Nederland, negeri Belanda, melalui asas korkodansi dalam pasal 131 IS. Kupidana Nederland tersebut diberlakukan, diterapkan di negara jajahan di Hindia Belanda termasuk ketentuan dalam dakwaan, ke-1, pasal 110 ayat 1, KUHP Jo pasal 106 KUHP atau pasal 110 ayat 2, ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP, yang oleh pemerintah Hindia Belanda pemberlakuan pasal-pasal maker ini ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia. Timbul pertanyaan sekarang, apakah pasal 110 ayat 1, KUHP Jo pasal 106 KUHP yang dipakai oleh penjajah pemerintah Hindia Belanda untuk menjaga keutuhan wilayah jajahannya, masih dapat dipertahankan di dalam negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, demokrasi, sekarang ini? Dalam alam demokrasi saat ini pemberlakuan pasal-pasal makar sebagaimana tersebut di atas telah mengebiri kehendak pasal 28 UUD 1945 dan secara tidak sadar kita telah mewarisi sistem dan pola-pola yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan, apakah kita akan mengulang kesalahan penjajah Belanda dahulu? Selayaknya kita membaca dan bercermin pada sejarah untuk lebih menghidupkan pengertian merdeka dalam pengertian yang lebih luas untuk mengisi dengan pembangunan wawasan kebangsaan yang jelas dan tidak sempit. Karena itu pasal-pasal makar tersebut di atas seharusnya sudah tidak layak dipertahankan lagi. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang terhormat, kami masyarakat adat bangsa Papua menyadari sebagai manusia biasa, memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu kegiatan damai lewat KRP 3. Namun kami merasa penting untuk mengingatkan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum para peserta KRP 3, jika kita dihadapkan pada hal yang sangat hakiki dalam hidup dan kehidupan seseorang, hendaknya kita lebih mawas suatu masalah diri, akurat dan selektif dalam melihat. Bila kita ingin mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di tanah Papua umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk menyelesaikan akumulasi masalah-masalah sosial politik. Hal dialog yang paling mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut dengan pelurusan sejarah secara objektif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam dialog harus sepakat menerima apapun hasilnya. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat menentukan realitas integritas bangsa Papua sampai hari ini. Karena sampai saat ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas masyarakat Papua masih dinilai kabur dan masyarakat tahu karena politik sengaja dikaburkan. Klarifikasi perlu untuk dilakukan hari ini dengan semangat keinginan baik kita semua, baik pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum yang terlibat dalam seluruh proses saat ini.
Adapun hal-hal yang sangat urgen untuk diklasifikasikan serta menjadi penyebab timbulnya pergolakan politik di tanah Papua menurut kami Dewan Adat Papua antara lain. 1. Bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Papua membenarkan bahwa Papua pernah berdaulat sejak tanggal 1 Desember tahun 1961. Substansinya jelas butuh klarifikasi, sebab soal ini ada relevansinya dengan salah satu butir isi Tri Komando Rakyat, Trikora, yang menyatakan, bubarkan negara boneka Papua terhadap buatan Belanda. 2. Bahwa lahirnya New York Agreement, Perjanjian New York, tanggal 15 Agustus tahun 1962 oleh mayoritas rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya. Karena sebagai anak negeri yang hidup di atas tanah ini tidak pernah diikut sertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia, Belanda dengan fasilitator Mer Ellsworth Bunker sebagai wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa padahal sangat disadari bahwa konsep Ellsworth Bunker itulah cikal bakal isi Perjanjian New York 1962 yang menentukan masa depan bangsa dan tanah ini. 3. Penyerahan kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia menurut Perjanjian New York dilakukan dengan dua tahap dengan mekanisme tahap pertama Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke UNTEA dan tahap kedua UNTEA akan menyerahkan kepada Indonesia dengan syarat setelah diserahkan kepada Indonesia akan dilakukan self-determination. Plebisit atau lebih dikenal dengan PEPERA, penentuan pendapat rakyat, dengan batas waktu akhir tahun 1969. 4. Rezim Orde Baru telah mengingkari perjanjian New York 1962 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam semangat Perjanjian New York 1962 dan Statuta Roma 20-21 Mei tahun 1969 dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua namun kenyataan yang diterima oleh masyarakat Papua sejak penentuan pendapat rakyat sampai adanya Kabinet Pembangunan di bawah rezim Soeharto justru tidak menunjukkan realisasi semangat tersebut. Hal inilah yang masih dipertanyakan menyangkut keabsahan dan validitas putusan para orang tua kami dalam PEPERA tahun 1969. Masalah ini yang sampai saat sekarang belum pernah dikomunikasikan dalam sebuah tataran sejajar antara para tokoh daerah Papua dengan pemerintah, bahkan ada kecenderungan untuk ditutupi, sehingga beberapa kali meletus apa yang oleh pihak keamanan dinamakan sebagai makar atau gerakan separatis OPM. Bahkan ada kecenderungan mempolitisir dengan melatenkan situasi demikian untuk kepentingan-kepentingan pribadi para oknum aparat negara dan aparat penegak hukum yang akhirnya menyebabkan meluasnya kesenjangan-kesenjangan sosial yang terakumulasi terus-menerus dalam perjalanan sejarah daerah ini. Contoh konkret yang telah terjadi seperti eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di daerah ini tanpa ada upaya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya, menumpuknya pelanggaran HAM, kasus Wamena, kasus Wasior, Biak Berdarah, dan kasus AB Berdarah, tanpa upaya mengadili pelakunya. Kesemuanya terakumulasi tanpa jalan keluar yang pasti. Persoalan pemberlakuan otonomi khusus yang oleh pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat Papua. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang sangat tidak konsisten memberlakukan undang-undang tersebut misalnya soal lambang daerah sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena yang dianggap sebagai simbol dan lambang daerah oleh masyarakat Papua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi tersebut oleh pemerintah dianggap sebagai simbol-simbol separatis kemudian dianulir dengan hadirnya PP 77 tahun 2007 tentang pelarangan simbol dan lambang daerah termasuk keberadaan bendera bintang kejora. Selain itu untuk menyelesaikan sejarah masa lalu dan pelanggaran HAM telah diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi khusus soal hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM untuk Provinsi Papua. Hingga kini kehadiran kedua lembaga belum diseriusi oleh pemerintah sendiri. Hal ini ditambah dengan belum adanya keseriusan pemerintah menyelesaikan produk-produk pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang tujuannya memproteksi penduduk asli Papua. Ada 23 peraturan daerah provinsi, Perdasi, dan peraturan daerah khusus, Perdasus, yang sampai saat ini belum diselesaikan pembahasan draftnya oleh pemerintah. Apa yang dilakukan di atas merupakan upaya pembiaran atau kesengajaan yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan eksistensi penduduk asli di tanah Papua ini guna melegitimasi berbagai ketidakadilan adalah korban dari pemikiran kami masyarakat adat bangsa Papua Barat semacam ini. Hari ini dan seterusnya di hadapan pemerintah negara Republik Indonesia yang terhormat, kami masyarakat adat bangsa Papua Barat prihatin terhadap ketidakadilan yakin inilah proses hukum untuk menyatakan kepada kami masih ada di tanah ini. Peluncuran ILWP Bangsa Papua Barat Keadilan, International Lawyer for West Papua, di Guyana Amerika Serikat merupakan wujud keprihatinan beberapa pengacara di Amerika atas ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua.
Bahwa berkaitan dengan persiapan kegiatan KRP3 maka pada tanggal 17–19 Oktober tahun 2011 Panitia KRP3 telah memasukkan surat pemberitahuan kegiatan kepada pemerintah pusat di Jakarta dan pihak Polda Papua. Selanjutnya panitia bersama masyarakat Papua melakukan kegiatan KRP3 yang dipusatkan di lapangan sepak bola Zakes Padang Bulan Distrik Abepura. Apa yang dilakukan oleh para peserta KRP3 antara tanggal 17–19 Oktober tahun 2011 merupakan ungkapan kebebasan menyampaikan pendapat atas akumulasi maupun jalan keluar ditawarkan terhadap problem yang selama ini terjadi di atas tanah Papua. Hal yang perlu diingat oleh semua perangkat negara Republik Indonesia, bahwa kita hidup bukan untuk sesuap nasi, hidup jauh lebih berharga dari itu. Oleh karena itu kami sangat percaya keberanian pemerintah dalam menghadapi semua proses ini dengan melihat keadilan yang hakiki. Di samping peraturan perundangan tersebut di atas, juga yang khusus adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama setelah peristiwa Timor Timur, permasalahan pelanggaran HAM banyak dibahas oleh para ahli. Selanjutnya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka dikenal dua bentuk pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian pelanggaran HAM terdapat dalam Pasal 1/6 dan pengertian pelanggaran HAM berat terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu dalam Pasal 104 Ayat 1 Pasal 1/6 menyatakan bahwa merupakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan asasi manusia atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai pengertian pelanggaran HAM berat diuraikan dalam Pasal 104 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan misal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Pasal 104 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, berbeda dengan pengertian pelanggaran HAM berat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7. Uraian pengertian dari kedua hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan 9, yakni Pasal 8 menyatakan genosida adalah setiap perbuatan yang dinyatakan dengan maksud atau memusnahkan menghancurkan untuk sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap antar anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiannya. Selanjutnya mengenai konsep pelanggaran HAM yang berat terdapat beberapa kategori tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Oleh beberapa ahli pelanggaran HAM yang berat grave breaches of human rights ini disebutkan dengan istilah gross, systematic violations of human rights atau consistent pattern of human rights violations. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah penghilangan orang, penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengkategorikan beberapa pidana di bawah ini sebagai pelanggaran berat HAM, yaitu tindak pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang diskriminasi sistematis. Sedangkan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengkategorikan dua tindak pidana sebagai pelanggaran berat HAM, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut adalah korban-korban kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan Kepolisian Polda Papua dan TNI Kodam 17 Cendrawasih yang dipimpin oleh Kapolresta Jayapura AKBP H. Imam Setiawan SIK.
sampaikan maksudmu.